Konflik kepentingan antara Israel dan Hamas kembali memasuki babak baru. Baru-baru ini, pasukan militer Israel atau IDF mengalami kerugian strategis besar ketika markas taktis mereka di Gaza, serta beberapa kendaraan tempur, termasuk tank-tank Merkava yang terkenal tangguh, berhasil disergap oleh pasukan Hamas. Adapun penyerangan ini termasuk dalam rangkaian operasi Batu Daud. Video penyergapan itu diunggah Telegram Hamas pada Sabtu 28 Juni dini hari. Terlihat pejuang Hamas mengawasi pergerakan tank IDF, sehingga pejuang Hamas langsung meledakkan tank tersebut saat sudah masuk perangkap. Begitu pula dengan gedung-gedung yang dipakai markas IDF diledakkan. Sementara terlihat helikopter Israel yang mundar-mandir mengevakuasi jasad tentara IDF yang sekarat. Peristiwa ini bukan hanya menunjukkan kelemahan taktis di lapangan, tetapi juga menjadi simbol penting kegagalan strategi dominasi militer dalam menyelesaikan konflik yang berakar dalam sejarah, ideologi, dan ketidaksetaraan. Insiden ini memicu gelombang analisis dari berbagai penjuru. Bagaimana mungkin pasukan yang katanya memiliki kekuatan militer terbaik di Timur Tengah, didukung teknologi intelijen mutakhir, bisa terpancing masuk ke dalam perangkap yang tampak klasik, jebakan gerilya yang sudah dipraktikkan sejak era Perang Dunia. Pertanyaan ini mengarah pada evaluasi yang lebih dalam, bahwa superioritas senjata tidak selalu identik dengan kemenangan, dan bahwa perang modern tidak hanya dimenangkan di medan laga, tetapi juga dalam ranah strategi, legitimasi moral, dan dukungan publik. Salah satu kelemahan paling mencolok yang terlihat dari insiden ini adalah kegagalan intelijen Israel. Dalam banyak kasus sebelumnya, IDF terkenal sangat mengandalkan intelijen presisi tinggi. Namun dalam peristiwa ini, Hamas berhasil menyembunyikan posisinya, membangun terowongan bawah tanah, dan menciptakan perangkap yang bahkan tidak terdeteksi oleh drone dan satelit pengintai. Hal ini memperlihatkan adanya overconfidence dalam tubuh militer Israel, ketika sebuah pasukan merasa terlalu yakin terhadap keunggulan teknologinya. Mereka cenderung mengabaikan kemungkinan adanya skenario taktis konvensional yang diadaptasi oleh musuhnya. Hamas, yang selama ini dikenal memiliki sumber daya terbatas, justru memanfaatkan pemahaman lokal atas medan dan dukungan masyarakat untuk melancarkan taktik gerilya yang efektif. Apa yang dilakukan Hamas dalam perangkap ini bukan sekedar perlawanan biasa. Mereka telah mengembangkan kemampuan taktik perang kota menjadi lebih kompleks. Dengan menggunakan jaringan terowongan bawah tanah yang luas, yang oleh Israel dijuluki sebagai Metro Gaza, Hamas mampu memindahkan pasukan, logistik, dan senjata secara tersembunyi. Markas IDF yang diserang bukan hanya tempat pertemuan taktis biasa, melainkan titik komando yang dibangun untuk mengontrol serangan terhadap Gaza. Ketika markas itu berhasil disusupi dan sebagian dihancurkan, pesan yang disampaikan Hamas sangat jelas, bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman di wilayah pendudukan, bahkan untuk pasukan sekuat Israel. Serangan terhadap tank Merkava pun menjadi simbol penting. Tank yang dibanggakan sebagai salah satu kendaraan tempur terbaik di dunia itu berhasil dilumpuhkan, bukan hanya dengan rudal atau ranjau, tapi juga dengan taktik jebakan berantai. Memancing tank masuk ke zona penyergapan melalui jalan sempit, memblokir jalur mundur, dan menghancurkannya dari sisi-sisi yang lemah. Selama puluhan tahun, Israel dikenal sebagai salah satu kekuatan militer paling dominan di Timur Tengah. Dengan dukungan teknologi canggih, aliansi strategis dengan negara adidaya seperti Amerika Serikat, dan reputasi tak terkalahkan dalam berbagai konflik bersenjata, Israel membangun citra sebagai negara yang tidak hanya tangguh, tetapi juga kejam. Namun, perkembangan terkini menunjukkan retakan yang signifikan dalam dominasi tersebut. Kekuatan Israel mulai melemah, bukan hanya dari sisi militer, tetapi juga secara politik, moral, dan strategis. Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal yang selama ini berkembang tanpa banyak sorotan. Mulai dari perlawanan yang semakin terorganisir di Gaza dan tepi barat, isolasi politik yang meningkat di arena internasional, hingga krisis dalam negeri yang menggoyahkan stabilitas nasional
Israel kini berada dalam titik krusial yang menantang kekuatan historisnya. Salah satu tanda paling nyata dari melemahnya kekuatan Israel adalah kemampuannya yang semakin terbatas dalam meredam kelompok perlawanan seperti Hamas dan Hizbullah. Jika dulu IDF mampu menundukkan lawan-lawannya dengan serangan presisi dan kekuatan udara penuh, kini mereka menghadapi lawan yang jauh lebih adaptif dan terorganisir. Peristiwa terbaru di Gaza misalnya memperlihatkan bagaimana Hamas berhasil memukul mundur pasukan IDF melalui perang gerilya dan taktik bawah tanah. Serangan roket dari Gaza yang sebelumnya bisa dengan mudah ditangkal oleh sistem pertahanan Iron Dome, kini mulai menembus dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur. Ini menunjukkan bahwa bahkan teknologi pertahanan terbaik pun bisa kehilangan efektivitasnya ketika berhadapan dengan taktik baru yang terus berkembang. Salah satu aspek penting dari kekuatan Israel selama ini adalah dukungan internasional, khususnya dari negara-negara barat. Namun, tren ini mulai berubah. Seiring meningkatnya kesadaran dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina, citra Israel di mata dunia mulai memburuk. Laporan-laporan pelanggaran hak asasi manusia, penggunaan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil, hingga blokade berkepanjangan di Gaza menimbulkan kecaman luas, bahkan dari negara-negara yang selama ini menjadi sekutunya. Beberapa negara Eropa mulai mengakui negara Palestina secara resmi. Gelombang boikot terhadap produk Israel, gerakan BDS, Boycott, Divestment, Sanction, semakin luas dan mendapat dukungan dari masyarakat sipil global. Di PBB, Israel semakin sering berada dalam posisi defensif, harus menjawab berbagai resolusi yang mengecam tindakannya di wilayah pendudukan. Bahkan di Amerika Serikat, yang selama ini menjadi pendukung utama Israel, muncul pergeseran opini publik, terutama di kalangan generasi muda dan progresif. Mereka mulai mempertanyakan dukungan tanpa syarat terhadap kebijakan militer Israel, terutama yang menimbulkan korban sipil dan kerusakan besar di Gaza. Kelemahan Israel juga semakin terlihat ketika kekuatan-kekuatan regional di Timur Tengah mulai bangkit dan memposisikan diri sebagai penyeimbang. Iran dengan pengaruhnya di Suriah, Lebanon, melalui Hizbullah dan Irak secara konsisten menjadi penantang dominasi Israel. Secara militer, Iran terlibat langsung dalam konfrontasi sebagai bentuk dukungan mereka terhadap kelompok-kelompok perlawanan, telah memperkuat jaringan anti-Israel yang tersebar di berbagai front. Tak hanya itu, normalisasi hubungan diplomatik yang dijalankan Israel melalui Abraham Accords tidak sepenuhnya menciptakan stabilitas baru. Sebaliknya, banyak negara Arab kini bersikap lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan terbuka dengan Israel, terutama karena tekanan publik domestik yang semakin pro-Palestina setelah melihat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.